Game MMORPG lagi guys, memiliki keseruan tersendiri tentunya ya. Salah satunya kalian bisa merakit guild, bersihin dungeon, bahkan sama-sama berprogres dengan player lainnya. Intinya ini game besar dengan tipe banyak player dalam satu map, gitulah ya kira-kira. Nah, game MMORPG, pasar untuk mobile memang sedikit kurang ya, apalagi buat Play Store Indonesia. Tapi ada juga developer yang masih merilis game MMORPG guys. Mana tahu kalian suka dan penasaran, pengen nyobain bisa aja. Nah, langsung aja dah. Inilah 5 game MMORPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Blade and Soul 2, sebuah game MMORPG Korea yang dimana ini bukan game baru sih, tapi ada update server baru. Kalau nggak salah sih server CN dah, dan ada perbedaan dari versi lamanya guys. Intinya update kali ini banyak perubahan dah. BTW ini game melanjutkan dunia dari game pertamanya guys. Dalam game ini dunia dipenuhi oleh berbagai kekuatan. Simpelnya dunia dalam game ini memiliki konflik antara kekuatan terang dan kegelapan. Ya, seperti yin dan yang. Pada awal game tentu saja kalian bisa pilih kelas berbeda, yang dimana ini nggak low gender ya. Terus bisa desain karakter juga. BTW ini game lumayan populer di Korea guys. Tapi seriusan ini game rame banget dong. BTW kalian bisa bawa 3 semacam skill senjata gitu dalam game ini, yang otomatis itu bakal ada skill tambahan di UI battle-nya nanti. Dan itu ada efek yang berbeda sih. Aku nggak tahu apa namanya, tapi itu semacam skill guys. Plus ada semacam pet juga dalam bentuk chibi. Untuk gamenya mungkin seperti MMORPG lainnya ya. Ya kalian harus menyelesaikan quest, berprogres, dan lain sebagainya. Yosin Container, sebuah game MMORPG terbaru bertema anime yang baru rilis guys. Walau masih rilis di Chen ya, tapi di tab-tab Chen ada kok. Dan seriusan pas awal rilis kemarin, ini game bener-bener populer dan naik ke tingkat 1 di tab-tab guys. Sebab bisa dibilang ini salah satu MMORPG yang banyak yang nunggu sih. Tapi tunggu dulu, BTW ini seriusan rilis kah? Atau masih early access-nya? Di tab-tab sih udah bisa download ya. Pada awal game kalian bisa pilih kelas pastinya. Ada 3 kelas yang tersedia ya, dan nggak gender lock ini mah. BTW ini game tersedia buat mobile dan juga PC guys. Untuk gamenya ini game MMORPG open world dengan tema fantasi yang juga menawarkan eksplorasi yang luas dengan berbagai fitur. Salah satu yang buat aku tertarik sih tentu saja dengan desain karakter anime ya guys ya. Dan di awal-awal game aku bisa bilang nuansa Genshin atau Tower of Fantasy-nya kental banget. Antar dalam map pun kalian harus clear musuhnya dulu baru bisa buka chest untuk mendapatkan item-item guys. BTW ini ada fitur build yang dimana ada banyak sekali kombinasi build yang mungkin untuk progress karakter kalian. Plus ini ada combo-combo skillnya juga dong. Mabinogi Mobile, akhirnya official rilis dari MMORPG dari Nexon ini. Yap, Mabinogi Mobile, sebuah game MMORPG Korea yang rilis buat mobile dan PC. Plus kabarnya crossplay nih mah. BTW ini menawarkan suasana santai yang mengajak player untuk menjelajah dan berpetualang dengan membawa kisah baru Erin. BTW kisah dalam game ini IP dari Mabinogi ya. Untuk fitur-fiturnya ini sih game MMORPG santai guys. Bukan gaya dari dark fantasy tentang kegelapan lah, tentang dragon lah. Tapi ini suasana perdesaannya seriusan terasa banget. Apalagi dengan background yang bener-bener santai banget. Seperti biasanya pada awal game tentu saja kalian bisa milih 5 kelas berbeda dengan keterampilan yang berbeda-beda juga pastinya ya. Plus ini game gak low gender guys. Dan tentu saja kalian bisa kustomisasi juga. Sama lainnya MMORPG kebanyakan. Kalian akan mendapatkan quest-quest plus selesaikan quest-quest untuk progress karakter kalian. Dan untuk battlenya ini sih punya efek skill yang juga keren guys. Dan pastinya ada dungeon-dungeon yang bisa kalian jelajahi bareng player lainnya guys. Mungkin yang nyari MMORPG yang terkesan santai, aku bisa rekomendasikan game ini sih. The Dragon Odyssey. Nah, MMORPG yang rilis bulan Maret kemarin, yang dimana ini game udah ada di Play Store Indonesia guys. Dan kabarnya ini game cross platform juga. Ini game MMORPG fantasi yang dimana bercerita tentang dunia yang dilanda peperangan antara manusia, ras-ras, dan kekuatan kegelapan. Plus dengan naga sebagai inti dari konflik tersebut. Ya seperti judulnya ya, berlatarkan di dunia bernama Sivas, sebuah daratan luas yang dulunya damai tapi runtuh sebab kemunculan kekuatan jahat. Ya gitu-gitulah prolognya, yang dimana
kisah epik kalian untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan kegelapan yang melanda. Nah, langsung ke awal game, pastinya kalian bisa pilih beberapa kelas yang tersedia, dan ini bisa dipromosiin ke dua role gitu ya. Dan dari yang terlihat, ini gender lock guys. Untuk battle, nah ini game MMORPG dengan battle hand slash. Rada keren ya, jarang-jarang ada battle yang ginian. Dan seperti game MMORPG ginian, skillnya atau slot skillnya terbuka berdasarkan level kalian guys. BTW ini tipikal MMORPG yang ada mon, sayap-sayap gitu dah. Dan ada juga seperti pet gitu, atau di sini disebut sprite. Dan kalian bisa deploy 3 buah ya. Selain itu, kalian bakal sangat-sangat sering untuk menembus banyak dungeon guys dengan map yang berbeda. Naruto Shippuden. Akhirnya Naruto Shippuden rilis juga. BTW kalau nggak salah ini game pernah aku review juga sebelumnya pada masa CBT-nya. Dan yap, sekarang udah rilis. Plus, rilis juga di PS Store Indonesia guys. BTW ini sih bukan game official ya tentunya, dan salah satu game MMORPG bertema anime yang diadaptasi dari serial anime guys. Sepertinya ini pertama kali dah aku jumpa game ginian setelah game Slugfest ya. Ya, inti dari game ini kalian akan memainkan karakter dari tim 7 guys, yang dimana ya Naruto, Sasuke, dan si beban Sakura. Dan kalian bisa ganti-ganti karakter kalian ya, switch gitu antara 3 karakter ini. Aku kurang tahu sih bakal ada karakter lain gitu atau role lain kek. Seriusan ini game juga banyak player lainnya dalam mapnya. Mungkin orang-orang juga mau nyobain dan penasaran juga sama game ini ya, sebab ya unik gitu loh. Plus grafiknya ini lumayan guys, bener-bener lumayan. Dan ini bener-bener pure mobile ya. Plus open world ya bisa dibilang. Tugas kalian dalam game ini semacam MMORPG lainnya, selesaikan quest-quest, dan untuk prolognya aku nggak tahu gimana dah ini game. Untuk gamenya ini hidup ya, pasalnya developernya juga aktif di komunitas. Mungkin buat kalian yang penasaran, boleh cobain aja game ini. Ya lumayan lah ya, masih anget juga. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I